Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim Al-Quran rahimahullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Dan memang majelis ilmu ini merupakan tempat di mana kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Karena di dalam satu hadis Nabi menggambarkan bahwa majelis ilmu merupakan tempat di mana hamba-hamba Allah ketika berkumpul lalu mengambil manfaat dari ilmu yang memang bermanfaat, maka Allah Ta'ala akan menggerakkan semua makhluk untuk mendoakan kebaikan bagi para talibul ilm, para penuntut ilmu tersebut. Semoga kita termasuk yang menuntut ilmu dan termasuk yang mengajarkan ilmu semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberkahan itu mengiringi hidup kita selanjutnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema baru, yaitu Ghazwul Fikri menjelang puncak fitnah Ad-Dajjal. Ghazwul Fikri ini berasal dari dua kata ghazwu dan kata al-fikri. Ghazwu artinya perang, al-fikri artinya pemikiran. Jadi Ghazwul Fikri itu perang pemikiran. Lalu kita kasih tambahan kalimat atau subkalimat menjelang puncak fitnah Ad-Dajjal. Artinya perang pemikiran ini berlangsung di suatu potongan zaman di mana kita hidup hari ini, yaitu potongan zaman menjelang puncak fitnah Dajjal keluar, ya. Karenanya para pengusung Ghazwul Fikri ini ibaratnya menggunakan segala kemampuan mereka, daya upaya mereka untuk mengajak semua manusia terbentuk cara berpikirnya yang asalnya tidak tahu menahu kemudian menjadi tahu, dan asalnya yang menolak kemudian menjadi menerima hadirnya fitnah yang paling dahsyat, yaitu Ad-Dajjal. Nah, kita mulai dari pembahasan tentang konflik, ya. Jadi sebelumnya kita bertanya dulu, Ghazwul Fikri ini suatu kegiatan yang dikelola oleh mereka yang menjadi ahlul haq atau ahlul batil. Ghazwul Fikri ini kegiatan yang dikelola, dirancang dan dieksekusi oleh ahlul haq atau ahlul batil? Ahlul batil, ya. Karena pemikiran yang mereka ingin bangun pada manusia adalah pemikiran yang ujung-ujungnya bahkan menerima dan menyambut kehadiran puncak fitnah, yaitu Dajjal. Yang seharusnya kita mensikapi Dajjal sebagai masalah, justru mereka ingin membangun opini, pemikiran, pemahaman bahwa Dajjal itu merupakan solusi. Dajjal itu merupakan pembawa keselamatan, bukan pembawa mudarat, bukan pembawa celaka, ya, tapi malah pembawa kebaikan dan keselamatan. Nah, kita mulai dengan satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, surat Thaha ayat 123, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Artinya, dan Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama, sebahagian kalian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Yang dimaksud berdua di sini adalah dua pihak. Di satu sisi ada pihak ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam, dan di lain sisi ada pihak iblis. Ya. Jadi keseluruhannya
Allah Ta'ala turunkan dari jannah, lalu ditempatkan fil ard, di muka bumi ini. Dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan agar keseluruhannya turun, ditempatkan di bumi ini, Allah kemudian melanjutkan dengan subkalimat ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi artinya sebagian Bani Adam, anak keturunan Adam, kelak nanti ada yang meneruskan nilai-nilai yang baik yang berasal dari Adam alaihissalam. Sementara sebagian yang lain justru mengadopsi nilai-nilai buruk yang datang dari iblis, ya. Dan akhirnya kedua pihak ini akan mengadakan satu bentuk konflik yang hakiki dan abadi, konflik yang sejati dan konflik yang terus menerus tanpa kenal akhir, ya. Makanya di dunia ini yang fana ini, dunia fana ini akan selalu ada konflik hakiki dan abadi antara dua pihak ini. Pihak yang di satu sisi meneladani, mengikuti jejak langkah Adam alaihissalam, sementara pihak yang mengambil cara-cara atau pemikiran-pemikiran yang datang dari iblis, ya. Dan kita tahu bahwa kisah mengenai Adam dan Hawa serta iblis di jannah itu cukup panjang, tetapi intinya adalah sebenarnya baik Adam dan Hawa di satu sisi maupun iblis sama-sama melanggar aturan Allah. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada iblis yang melanggar aturan Allah, pertanyaan Allah adalah ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam ketika aku perintahkan? Kan iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Setelah Allah ciptakan Adam, ya, kemudian Allah perintahkan supaya seluruh penghuni langit bersujud. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Nah, ditanya sama Allah, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Jawaban iblis adalah ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku kan lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi ini jawaban dari iblis ketika ditanya Allah, kenapa kamu kok durhaka? Kenapa kamu kok tidak mau mentaati perintahku? Jawabannya demikian. Nah, jawaban seperti ini mengandung setidak-tidaknya 3 catatan. Catatan pertama, iblis berarti tidak mau mengakui kesalahannya, kan? Dia tidak merasa bersalah. Atau dengan kata lain, dia mendustakan, ya, bahwa dia itu telah melakukan kesalahan. Dia berdusta. Yang kedua, di balik jawabannya itu ada yang namanya kesombongan, ya kan? Karena sombong itu definisinya kalau kata Nabi Muhammad SAW ada 2. Yang pertama menolak kebenaran, dan yang kedua menghina pihak lain, melecehkan pihak lain. Itulah sombong. Nah, sedangkan di sini jelas-jelas si iblis sudah memenuhi 2 kriteria itu. Pertama, dia menolak kebenaran. Dia tidak mau mengakui dirinya melakukan pelanggaran, ya, dia menolak kebenaran. Terus yang kedua, dia melecehkan pihak lain. Dalam hal ini Adam alaihissalam dia lecehkan. Padahal Adam alaihissalam itu diciptakan langsung oleh tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah perintahkan agar seluruh ahlus sama, penghuni langit, bersujud kepadanya, maka ketika iblis tidak mau, berarti menunjukkan dirinya sesungguhnya sombong. Nah, terus yang ketiga, di balik jawaban iblis ini ada kandungan faham yang disebut dengan materialisme. Faham materialisme, faham kebendaan, ya. Bahwasanya
entah dari mana asal muasalnya, iblis menganggap kalau api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal kan sama-sama materi. Api materi, tanah juga materi. Begitu. Nah, jadi paham materialisme itu menjadi alasan iblis untuk menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Dan kalau kita lihat dari kacamata ini, maka faham materialisme ini berarti faham yang sungguh sudah kuno sekali. Kalau nggak bisa dikatakan faham, termasuk faham sesat dari awal, ya. Dari awal, bayangkan ya, iblis sampai menjadikan itu alasan dia kenapa merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Dan ternyata kalau kita sekarang melihat banyak orang terjebak dengan faham materialisme, ya, sesungguhnya ini bukan faham modern, ini faham kuno, ya. Makanya kalau ada orang mau menghormati seseorang yang setiap turun dari mobil dibukakan pintu, ya kan, mobilnya mewah gitu ya. Sementara kalau orang itu turun dari sebuah kendaraan nggak ada yang bukain pintu, ya, mobilnya sekedar mikrolet, ya, angkot gitu ya. Ini pertanda bahwa orang ini menjadikan mulia tidaknya orang lain berdasarkan materi. Padahal kan bahannya sama. Bahan mobil mewah itu dengan bahan mikrolet ya sama aja. Ya, ada kalengnya juga, ada besinya juga. Nah, jadi ini apa latar belakang pembangkangan si iblis. Sedangkan Adam dan Hawa alaihi wassalam, ayah bunda kita, juga melakukan pelanggaran. Allah Ta'ala menempatkan Adam alaihi salam di jannah, sambil Allah kemudian memberikan sebuah izin seluas-luasnya kepada ayah bunda kita Adam dan Hawa untuk menikmati seluruh yang ada di jannah. Semua silahkan dinikmati. Tapi cuma Allah kasih satu S dan K, syarat dan ketentuan. Apa itu? Jangan mendekati pohon ini. Gitu. Cuma satu itu saja. Jadi kalau Anda bayangkan surga itu kenikmatannya begitu banyak pilihannya, tetapi kenapa kemudian justru yang dilarang itu yang diincar, gitu ya. Nah, ini sekaligus juga pelajaran buat kita, bahwa kita manusia ini seringkali aneh gitu ya. Sesuatu yang dilarang justru kita kejar. Penasaran, ya, karena penasaran, betul. Makanya ini sampai jadi sebuah strategi taktik dagang, ya. Jadi kalau kita lewat jalanan, ada yang bilang jangan nengok ke kanan, gitu kan? Kita malah nengok ke kanan, gitu. Itu strategi dagang. Karena tahu manusia itu punya sifat apa? Penasaran. Doyan melanggar sebenarnya. Ya, penasaran, karena penasaran jadi doyan melanggar. Nah, sama si iblis diolah. Ayah bunda kita diolah pemahamannya. Tahu nggak sebenarnya kalian ini dilarang mendekati pohon ini kenapa? Karena di pohon ini ada sebuah buah, ada buahnya. Yang kalau kalian makan buahnya, kalian tuh akan mendapatkan dua hal. Pertama, kalian akan lestari tinggal di jannah ini, akan abadi tinggal di jannah. Menjadi immortal istilahnya. Immortal itu artinya nggak pernah mati-mati, hidup senang terus di jannah. Nah, di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, mereka berdua itu ketika digoda sama iblis itu baru tinggal di jannah itu selama satu waktu sore, satu waktu asar gitu, ya, baru sebentar sekali. Nah, ketika mereka diolah pemahamannya bahwa sesungguhnya ya dengan memakan buah itu dia akan abadi, ya tergoda dong. Sedangkan baru satu sore saja nikmatnya sudah luar biasa, apalagi kalau bisa selama-lamanya kan, begitu. Itu satu tipuannya si iblis. Tipuan yang kedua, dia bilang kalau kalian makan buah ini dari pohon yang terlarang ini, kalian itu dilarang karena kalau dimakan nanti kalian jadi malaikat. Nah, gitu ya. Ini juga lagi-lagi adalah pendekatan materialistik sebenarnya. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah
yang diciptakan dari zat yang lain lagi. Jadi kalau tadi iblis diciptakan dari bahan api, kalau manusia diciptakan dari bahan tanah, ya, maka malaikat itu diciptakan dari bahan apa? Nur, cahaya, ya. Nah, jadi di sini kan berarti ada sebuah penanaman pemahaman bahwa menjadi malaikat itu lebih mulia daripada menjadi sekedar manusia. Seolah-olah cahaya itu lebih mulia daripada tanah, begitu. Tergodalah ayah bunda kita, sehingga terjadilah mereka memakan buah terlarang itu. Dan apakah mungkin memakan buah dari sebuah pohon tanpa mendekati pohonnya? Apa mungkin? Apa? Nggak mungkin kan? Mau tidak mau mendekati pohon itu, bahkan memanjatnya untuk bisa memetik buahnya, yang berarti secara otomatis telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang silahkan kalian nikmati semua yang ada di jannah ini, kecuali satu, jangan dekati pohon ini. Nah, jadi baik iblis maupun Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Si iblis tadi melanggar, tidak mau taat pada perintah Allah, sujud kepada Adam. Sementara Adam dan Hawa juga melanggar, yaitu akhirnya mereka mendekati pohon terlarang untuk didekati, ya. Dan Allah pun bertanya kepada Adam dan Hawa, sebagaimana Allah bertanya kepada iblis. Ya, Allah bertanya, kenapa kamu tidak melakukan yang kuperintahkan ketika aku perintahkan, kalau kamu tidak mengerjakan yang kuperintahkan itu kan pertanyaan Allah pada iblis. Nah, pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa adalah, mengapa kalian dekati pohon itu padahal itu sudah larang? Dan bukankah aku sudah bilang bahwa setan itu musuh bagi kalian? Kok didengar, kok diikuti bisikannya? Begitu. Nah, dalam hal ini dua-duanya, iblis maupun Adam dan Hawa alaihissalam, digugat begitu salah, digugat begitu melakukan pelanggaran. Tapi coba lihat jawaban iblis apa tadi, dan jawaban Adam dan Hawa apa. Dalam hal ini Adam dan Hawa jawabannya apa? Jawabannya berupa sebuah ungkapan pengakuan sekaligus doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tiada mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Coba lihat betapa bedanya jawaban Adam dan Hawa ketika digugat sama Allah karena melanggar, dengan jawaban iblis ketika digugat Allah karena melanggar. Jawaban Adam dan Hawa mengandung 3 hal juga. 1, pengakuan dengan penuh kejujuran bahwa mereka salah, nggak ngeles, nggak menolak, tidak mendustakan kebenaran, ya kan? Itu benar, kami telah menzolimi diri kami, ya Allah. Jadi ada kejujuran. Jadi ada di satu sisi kejujuran, di lain sisi ada yang namanya tawadu, rendah hati. Dia tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak kemudian mengalihkan isunya kepada isu yang lain. Tidak, mereka terus terang bilang, ya Allah kami zolim, kami telah menzolimi diri kami sendiri, ya. Dan setelah itu mereka kemudian bersikap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjauh dari Allah Ta'ala. Makanya mereka langsung meminta, seandainya Engkau tiada mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Jadi 3 itu. 1 ada kejujuran, 2 ada kerendahan hati, dan 3 ada ruhut taubah, spirit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab Adam dan Hawa alaihissalam menyadari bahwa diri mereka ini bersalah, dan mereka menyadari bahwa sekalipun bersalah tidak berarti harus menjauh dari Allah, justru harus tetap kembali lagi kepada Allah. Karena apa? Karena bersalah, dan supaya nggak salah lagi, nggak keliru lagi, ya mereka kembali lagi ke Allah, karena Allah adalah sumber kebenaran, sumber rahmat, sumber kasih sayang, dan sumber ampunan. Begitu. Nah, sebaliknya si iblis, sudahlah dia kemudian jawabannya seperti itu, songong gitu ya, sombong gitu, arogan begitu.
Terus kemudian dia selanjutnya minta lagi kepada Allah Ta'ala, ya. Ketika Allah akhirnya mengutuk dia bilang, ya Allah, kasih aku waktu deh, tangguh, ya. Jangan buru-buru aku dikutuk, gitu. Kasih tangguh dulu. Kata Allah, oke, kasih tangguh sampai hari di mana mereka dibangkitkan, yauma yub'atsun, hari mereka dibangkitkan. Dan begitu dikasih penangguhan, apa yang dilakukan sama iblis? Iblis langsung menangkap peluang itu. Iblis langsung mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku ini tersesat. Nah, ini dia nih ayatnya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus, ya. Terus dia utarakanlah segala rencana-rencana dia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka Bani Adam itu dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau Allah tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur alias taat kepada engkau. Begitu. Jadi si iblis ini memang kurang ajar banget gitu lah. Memang kelihatannya sudah diciptakan Allah punya gen arogan yang sampai ke tingkat Allah aja ditantang sama dia. Gitu. Allah kan ditantang di sini. Lihat nih, karena engkau sudah menghukum aku sesat, dan lihat ya bahasanya si iblis, fabima aghwaytani, ya karena engkau telah menghukum aku tersesat. Berarti dia sesat sambil nyalahin siapa? Nyalahin Allah, bukan dirinya yang dia salahin. Itulah bedanya Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam dengan iblis. Iblis melakukan pelanggaran, nyari pihak lain yang disalahin, bukan dirinya. Tapi Adam dan Hawa alaihissalam, ayah bunda kita, dengan penuh kejujuran mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, sungguh kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Kami ngaku deh kami salah, kan gitu. Makanya sebaik-baiknya hamba Allah yang durhaka, kata Nabi SAW, yang bermaksiat adalah yang kemudian bertaubat, kan begitu, ya. Jadi bukan berarti kita di dunia ini hidup harus tanpa dosa, bukan. Manusia itu pasti berdosa. Cuma sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang kemudian menindaklanjutinya dengan apa? Dengan ruhut taubah, dengan spirit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain halnya dengan iblis. Iblis itu sudah gak bersalah, kemudian dia nyalahin Allah lagi yang bikin dia bersalah. Terus akhirnya dia nantangin Allah. Nah, jadi saudara rahimakumullah, yang pertama tadi, ayat yang pertama tadi, qala bitomin hajami'an ba'dukum li ba'din adu, ini ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini akan senantiasa ada konflik yang hakiki dan abadi, yaitu konflik antara mereka-mereka yang ingin mengikuti jejak langkah Adam alaihissalam dengan Hawa, ya, dan mereka-mereka yang lebih cenderung mengikuti jalannya iblis. Makanya orang-orang yang membela kebenaran itu orang-orang yang di satu sisi penuh kejujuran, kalau salah ya ngaku salah, dan mereka orang-orang yang sadar bahwa mereka tidak bersih dari dosa, dari kesalahan. Karenanya mereka rajin minta ampun kepada Allah, rajin mengharapkan rahmat Allah. Dan yang lebih penting lagi, mereka rajin kembali lagi kepada Allah ketika mereka melakukan kekeliruan, penyimpangan. Sementara mereka-mereka yang ngikutin iblis, pertama ciri mereka adalah sombong, melecehkan orang lain, ya kan? Kemudian nggak pernah mau mengakui kalau dirinya salah. Setiap kali salah mesti nyari pihak lain yang pantas dipersalahkan. Dan yang lebih penting lagi, kemudian mereka, ya, menyalahkan pihak yang paling gak pantas disalahkan. Siapa itu? Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya hati-hati kalau ada di antara keluarga kita, apalagi anak kita, yang sedemikian mengalami kesulitan hidup, lalu sampai ke tingkat mempertanyakan kepada Allah Ta'ala, kenapa ini terjadi pada diriku, ya, hati-hati. Karena ini bisa mengarah kepada bibit-bibit menyalahkan
Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah boleh menyalahkan Allah taala. Itu adalah sikap iblis, ya. Kita manusia ini jauh lebih pantas menyalahkan diri kita sendiri daripada menyalahkan pihak lain, apalagi pihak lainnya adalah zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala jangankan layak disalahkan, bahkan Allah taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Ya, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita menghadapi kesulitan, yang paling pantas kita persalahkan ya diri kita sendiri. Jangan salahkan Allah. Dan berharaplah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ayat yang barusan yang kedua, yaitu di mana si iblis ini kemudian melontarkan sikapnya begitu dikasih peluang untuk ditunda, ya, pengutukan atas dirinya, dia kemudian langsung bikin kebulatan tekad untuk menyesatkan Bani Adam sebanyak-banyaknya, begitu. Nah, jadi tekad mereka ini, iblis dan bala tentaranya, adalah sebuah tekad yang sudah luar biasa, bulatnya, begitu. Dan kalau kita sudah tahu bahwa iblis dengan bala tentaranya berbulat tekad untuk menyesatkan kita, maka menghadapi mereka, menghadapi strategi mereka, rancangan-rancangan mereka, makar-makar mereka, minimal kita pun harus punya tekad yang bulat untuk beriman, untuk tetap berada di atas siratal mustaqim. Makanya tiap kali kita sholat, kita diharuskan membaca surat Al-Fatihah, karena dalam surat Al-Fatihah itu kita memperbaharui semangat kita, kondisi maknawi kita untuk meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya kita itu nggak pernah bosan meminta kepada Allah agar kita jangan nyeleweng, agar kita jangan nyimpang, agar kita tidak inhiraf kalau dalam bahasa Arabnya. Sebab itulah tekadnya si iblis. Tekadnya iblis cuma satu, agar kita ini menyimpang dari jalan yang lurus. Makanya kita nggak pernah boleh bosan memohon kepada Allah jalan yang lurus itu. Dan justru karena inilah kalangan tertentu di kalangan orang-orang kafir suka mengejek umat Islam. Tuh, lihat umat Islam tuh, mereka sedemikian nggak yakinnya mereka dalam kebenaran, sampai dalam mereka waktu sholatnya saja itu harus meminta ditunjuki jalan yang lurus. Gitu. Ya padahal tidak. Kalau kita di dalam sholat minta ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti karena kita nggak ngerti jalan lurus itu yang mana. Justru karena kita ngerti lah, dan kita khawatir bahwa kita itu nggak pernah bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, maka kita nggak bosan-bosan meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sebelum kita meminta itu, kita sampai berbulat tekad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, ya, menghamba, menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, jadi dengan muqaddimah itu kita kembali lagi sadar gitu ya, bahwa kita ini nggak bisa jalan di dunia ini sendirian, nggak bisa. Kita jalan di dunia ini perlu bergantung kepada Allah. Makanya kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jangan pernah merasa diri sudah cukup kalau sudah urusannya dengan petunjuk. Kita dengan petunjuk itu harus punya yang namanya keserakahan, maruk, ya, tamak akan petunjuk, ya. Dan petunjuk itu didapat dari mana? Dari ilmu, ya. Makanya pentingnya kita hadir di majelis ilmu itu di situ. Karena di majelis ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang sumbernya dari Allah dan dari Rasulullah SAW, yang merupakan al-hidayah, petunjuk, ya. Baik. Nah, kemudian ada lagi ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan semangat iblis ini, tapi sudah dalam bentuk kata-kata manusia. Jadi manusia-manusia yang ngekor kepada iblis, mereka itu punya semangat yang digambarkan Allah sebagai berikut: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, para pengikut iblis dan tentara-tentaranya, tidak akan berhenti memerangi kalian orang-orang beriman, umat Islam, sampai kalian orang-orang beriman, umat Islam, murtad atau keluar dari agama kalian jika mereka sanggup, ya.
Jadi kita nggak boleh pernah lupa ini, bahwa yang namanya al-kuffar, kalangan orang-orang kafir yang memiliki sikap memusuhi Islam dan umat Islam, itu kalau melakukan upaya-upaya pemurtadan, ya, upayanya itu spiritnya itu sampai ke derajat spirit berperang, Pak. Spirit berperang. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum. Yuqatilunakum itu artinya memerangi kalian. La yazaluna itu artinya tidak akan pernah berhenti. La yazaluna, tidak akan pernah berhenti. Ya. Dan ini bentuknya fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa kaidah bahasa Arabnya, fi'il mudhari itu artinya present continuous tense. Jadi kalimat atau ungkapan yang menggambarkan suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Jadi tidak akan pernah berhenti. Jadi artinya terus-menerus dilakukan upaya memerangi kalian sampai kalian itu murtad dari agama kalian, seandainya mereka sanggup. Ya. Jadi bayangkan semangat mereka untuk memurtadkan kita itu semangat berperang. Nah sementara kita dituntut untuk toleran. Iya kan? Kita dituntut toleran. Maka tidak mungkin kita bisa mengalahkan lawan kita yang punya semangat ini memerangi supaya kita murtad, sedangkan kita mensikapi mereka dengan sikap bukan memerangi. Ya nggak mungkin. Ya. Sedangkan dengan sikap sama-sama memerangi saja belum tentu menang, ya kan? Nah apalagi kalau sikapnya mereka memerangi, kitanya toleran. Paham ya Pak? Ya. Makanya hati-hati dengan seruan-seruan modern yang sekarang ini sedang digaungkan, ya kan? Bahwa jadilah kalian kaum yang toleran, janganlah jadi kaum yang intoleran, ya kan? Ya padahal bagaimana kita mau toleran sedangkan mereka melakukan upaya memurtadkan kita dengan semangat berperang, dan kita nggak boleh berperang balik, gitu. Ya, emangnya siapa kita? Emangnya kita orang-orang yang bersemangat kalau kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Emang begitu? Nggak ada ajaran itu dalam ajaran kita. Ya. Yang ada adalah Allah perintahkan kita, ya, apabila kita dizalimi boleh kita membalas, gitu. Bahkan wajib kita memberikan balasan. Gitu. Nah jadi permasalahannya adalah apa yang kita bicarakan sekarang ini, tema kita yang kali ini adalah Zulfikri menjelang puncak fitnah Dajjal. Ini adalah sebuah bentuk peperangan tidak seperti perang normal, Pak. Ini masalahnya. Jadi disebut Ghazul Fikri karena kekhasan atau keistimewaannya dalam memerangi kita yang beda dengan perang yang normal, perang yang fisik, perang yang menggunakan senjata, perang yang pakai peluru, yang kalau peluru itu kena pada tubuh lawannya akan teriak-teriak kesakitan, kan begitu. Nah Ghazul Fikri ini, kalau kata seorang ulama bernama Syekh Utsaimin rahimahullah, Ghazwul Fikri atau perang pemikiran yang dilancarkan Barat lebih berbahaya daripada peperangan bersenjata. Sebab pengaruh pemikiran tersebut dapat menyusup ke setiap rumah dengan keinginan pemilik rumah itu sendiri, tanpa ada penolakan maupun perlawanan sedikit pun. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau Ghazwu al-Askari, perang bersenjata, seorang pergi ke medan perang itu, dia tahu musuhnya yang mana, dia tahu kawannya yang mana, dan dia tahu kalau dia kena tembak musuhnya, dia pasti kesakitan. Gitu. Tapi yang jadi masalah dengan Ghazul Fikri ini adalah setiap tembakan-tembakan pemikiran itu bahkan disambut sama si pemilik rumah yang sedang ditembaki rumahnya dengan sambutan, oh, lagi dong, enak nih, nah gitu, ya kan? Karena Ghazul Fikri maksudnya itu, dia merupakan rentetan tembakan yang tidak menimbulkan rasa sakit, malah sebaliknya menimbulkan rasa nyaman. Sehingga orang yang baru kena 2 peluru, pinginnya 3 peluru, pinginnya 4 peluru, pinginnya 5 peluru, terus, ya kan? Nah berbeda halnya dengan peperangan militer. Tidak dapat mengobrak-abrik rumah atau sebuah negara kecuali setelah melalui adu kekuatan yang panjang dan perlawanan yang sengit. Jelas gitu loh, ya. Nah ini masalahnya, ya. Jadi pentingnya kita memahami ada Al-Ghazul Fikri ini supaya kita sensitif,
ya, melihat apa-apa yang menjadi bentuk peperangannya. Ya, karena ini yang dirubah itu pemikiran, Pak, yang dirubah. Nah, sementara ada hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa fitnah yang hadir di akhir zaman kian hari akan kian memuncak sampai keluarnya fitnah ad-dajjal. Nabi bersabda, "La'ana la fitnatu ba'dikum akhwafu indi min fitnatid dajjal, walan yanjuwa ahadun mimma qablaha illa naja minha. Wa ma suni'at fitnatun mundu kanatid dunya saghirah wala kabirah illa li fitnatid dajjal." Sungguh fitnah sebahagian kalian lebih aku takutkan, aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil ataupun fitnah yang besar, kecuali dalam rangka menjemput datangnya fitnah Dajjal. Ya, makanya saya sering menggambarkan bahwa fitnah-fitnah yang ada mengelilingi kita sekarang ini di akhir zaman itu bentuknya laksana gunung, Pak, yang makin lama makin nanjak, begitu. Yang karenanya barang siapa yang di level lereng gunung itu sanggup menghadapi fitnah yang ada, maka diharapkan dia pada level berikutnya yang lebih tinggi, dia pun sanggup menghadapinya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang di level fitnah yang masih di lereng saja sudah terpuruk ke dalamnya, sudah terjebak, terjerembab ke dalamnya, maka menghadapi fitnah berikutnya yang lebih berat, dia pasti lebih terjerembab lagi. Dan ujung-ujungnya kalau sampai usianya ketemu dengan puncak fitnah gunung itu yang berarti ketemu Dajjal, ya, hampir bisa dipastikan Dajjal akan menaklukkannya, akan membuat dia masuk terjerembab ke dalam fitnah Dajjal. Karena belum Dajjalnya saja dia sudah terjerembab, apalagi Dajjalnya. Ya. Jadi istilahnya baru Dujjal itu Dajjal kecil saja dia sudah terjerembab, apalagi Dajjal yang benerannya. Begitu. Dujjal aja udah dia bela mati-matian, apalagi Dajjal. Karena Dajjal itu jauh lebih hebat daripada segala Dujjal yang bisa dibayangkan. Ya, baik. Nah, karenanya kita yang hidup di era menjelang Dajjal keluar ini juga harus sadar bahwa Nabi pernah menggambarkan bahwa era kita ini sekarang ini seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Inna amamat dajjali sinina khudda'ah. Sungguh menjelang munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat. Jadi sekarang ini kita sedang menjalani tahun-tahun penuh tipu muslihat. Dan cirinya apa? Yukadzibu fiha as-sadiqu. Orang yang jujur didustakan. Jadi orang yang jujur itu digambarkan oleh media-media yang ada sebagai pendusta. Sebaliknya, yusaddiqu fiha al-kadzib. Pendusta malah dibenarkan, malah digambarkan melalui media-media yang ada sebagai orang yang jujur. Begitu. Padahal dia pendusta. Jadi orang yang jujur digambarkan sebagai pendusta, pendusta digambarkan sebagai orang yang jujur. Ya, dibalik-balik. Dan siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini yang memang menyambut Dajjal. Yang dalam hal ini siapa yang menyambut Dajjal? Al-Yahud, ya, kaum Yahudi. Dan kenapa kaum Yahudi menyambut Dajjal? Karena kaum Yahudi sudah digambarkan dalam surat Al-Fatihah sebagai kaum al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kaum Yahudi dimurkai Allah? Padahal asal muasalnya kaum Yahudi ini dikatakan oleh Allah, faddaltukum 'alal alamin. Kami sudah muliakan kalian di atas bangsa-bangsa lain. Jadi Bani Israel ini awal mulanya sama Allah Ta'ala itu dimuliakan di atas semua bangsa lain. Karena apa? Karena Bani Israel ini dikirim oleh Allah nabi-nabi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada bangsa lain. Nggak ada bangsa dikirim Nabi Allah sebanyak Bani Israel. Tapi masalahnya adalah hampir semua nabi-nabi itu yang diutus Allah kepada Bani Israel
mereka dustakan, satu bahkan mereka bunuh, dua. Akhirnya sama Allah Ta'ala dibalik situasinya. Yang tadinya dimuliakan akhirnya sama Allah distempel, cap hatinya tertutup, ya, menjadi hati yang tertutup. Dengan kata lain dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya jadilah bangsa Yahudi ini sebagai representasi dari kalangan manusia akan siapa? Akan iblis, gitu. Jadi kalau iblis itu dari kalangan jin, nah representasi ya iblis di kalangan manusia itu adalah bangsa Yahudi. Begitu. Nah, sementara puncaknya representasi iblis dari kalangan manusia adalah Dajjal. Makanya pantas kalau kemudian bangsa Yahudi menanti-nanti kedatangan Dajjal. Karena akhirnya setelah distempel sama Allah hati mereka, maka mereka automatically menjadi kaum yang serba terbalik-balik dalam menilai segala sesuatu. Yang Allah katakan al-haq, mereka katakan al-batil. Yang Allah katakan al-batil, mereka katakan al-haq. Ya, justru itu yang sesungguhnya merupakan puncak fitnah, yaitu Dajjal, justru mereka anggap sebagai puncak solusi. Ini puncak solusi, kita mau datang ini Dajjal, si mata sebelah ini. Mereka malah menanti-nanti. Nah, karenanya supaya sukses upaya mereka membawa semua manusia juga ikut menyambut Dajjal, maka semua serba dibalik-balik sama mereka. Orang jujur dibilang pendusta, orang pendusta digambar sebagai orang jujur, ya. Begitu juga selanjutnya kata Nabi dalam hadis ini, wa yukhawwinu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang amanah justru dikhianati. Sebaliknya pengkhianat justru dikasih amanah. Ya. Jadi udah jelas-jelas pengkhianat tapi malah dikasih amanah. Begitu. Nah, ini namanya kelakuan Yahudi. Yahudi itu ingin membolak-balik segala sesuatunya. Dan karenanya kita orang beriman yang sesungguhnya percayanya kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak pernah boleh begitu saja mengikuti arus kemauan mereka. Begitu. Ya. Sebab mereka ini sudah canggih sekali, Pak. Mereka sudah mengembangkan tipuan-tipuan mereka itu di dalam berbagai level dan di berbagai dimensi kehidupan. Ya, berbagai level juga ada bentuk-bentuk tipuannya. Ya, untuk level orang awam itu apa tipuannya? Untuk level kalangan terpelajar apa tipuannya? Untuk orang anak muda apa tipuannya? Ya kan? Untuk kalangan menengah apa tipuannya? Untuk kaum laki-laki apa tipuannya? Untuk kaum wanita apa tipuannya? Itu semua sudah dirancang sama mereka. Mereka sudah punya peluru-pelurunya masing-masing, amunisinya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat apa macam-macam ghazul fikri itu. Setidak-tidaknya kita mencatat ada 5. Pertama, ada ghazul fikri dalam bentuk takhwif, menakut-nakuti. Jadi orang itu diserang pemikirannya lewat cara ditakut-takuti. Apa contohnya? Contoh yang paling jelas adalah apa yang pernah dialami oleh umat manusia sekitar 2-3 tahun belakangan ini. Ya kan? Apa itu? Pandemi. Ya, pandemi. Bukan pandemi ya. Pandemi itu artinya wabah. Kalau pandemi itu wabah bikinan. Gitu, wabah rancangan. Wabah yang didesain, ya kan? Dan kita bisa lihat bukti ditakut-takutinya sampai sekarang masih kena. Yaitu apa? Masih ada tuh tetangga, ya kan, yang datang masjid pakai masker. Ya kan? Ini kan berarti orang-orang yang masih ketakutan nih. Sejak kapan? Emang dulunya dia tuh yang pakai masker, sekarang pakai masker terus. Bahkan masih ada orang-orang tertentu, Pak, kita sholat tuh nggak mau deket-deket sama kita. Gitu. Dia kayak merasa masih situasi kemarin. Sebelumnya nggak mau deket-deket, ya kan? Apalagi setelah ini lebih nggak mau deket-deket lagi. Padahal hadisnya jelas, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Ya. Luruskan dan rapatkanlah shaf kalian, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Gitu. Jadi kita ditakut-takuti, Pak. Makanya yang namanya fear mongering ini, ya,
Ya kalau dalam bahasa baratnya itu disebutnya fearmongering, Pak. Fearmongering itu artinya menanamkan rasa takut. Ini sebuah cara yang paling efektif bagi penguasa untuk menuntut ketaatan sempurna dari rakyatnya. Jadi kalau seorang penguasa sudah mulai merasa dirinya nggak terlalu ditaati, maka dia akan melakukan rumus langkah menakut-nakuti. Awas ya, kalau nggak sampai ikut BPJS, begini. Ya awas ya, kalau nggak sampai mau dimicin, ya kan, nggak boleh masuk mal, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik kereta, kan ini takut-takuti. Awas ya, kalau nggak ngikut aturan prokes, ya kan, nggak bisa sholat, ya masjid ditutup. Gitu. Ya. Dan ada semacam satu cara saja untuk menyelesaikan masalah, dan cara itu harus ditaati sepenuhnya. Makanya di Indonesia ini alhamdulillah nggak terlalu berhasil pandemi, karena orang Indonesia punya banyak cara untuk menyembuhkan dirinya. Gitu. Kita kenal yang namanya jamu-jamuan, kita kenal herbal-herbalan, gitu ya. Tapi kalau di negara barat, Pak, di Amerika, di Eropa yang memang semuanya udah sistemnya serba rapi, serba teratur, ya kan, itu orang tuh cuma punya satu pemahaman aja: sakit ya ke dokter, sakit ya ke rumah sakit. Gitu. Kalau kita kan masih banyak punya alternatif ya, alhamdulillah. Tapi sempat juga banyak saudara-saudara kita kemarin yang kadang-kadang masih bisa kita bujuk pakai herbal, kita bujuk pakai jamu, gitu kan, itu nggak mau nengok. Pokoknya maunya bagaimana kata para insan kesehatan yang sudah tunduk patuh berserah diri kepada WHO. Gitu. Dan sampai hari ini masih ada saja kalangan yang mengatakan bahwa segala keanehan-keanehan yang muncul belakangan ini gak ada hubungannya dengan vaksin. Ya contohnya gak ada hubungannya tuh sudden death, kematian mendadak, yang sekarang ini kan sering tuh kita temukan ada truk parkir hari, 2 hari, gak pindah-pindah tuh truk. Begitu dicek ternyata sopir udah mati. Ya kan? Banyak tuh berita gitu sekarang. Mobil Grab nggak bergerak-gerak itu berjam-jam gitu, begitu diperiksa drivernya sudah mati. Ya bahkan kemarin kita dengar kan ada pesawat Citylink yang take off dari Surabaya baru 15 menit minta landing lagi balik. Kenapa? Karena si co-pilotnya bingung. Pilotnya tahu-tahu hilang kesadaran. Begitu landing sudah meninggal. Ya. Nah ini nggak mau dipelajari bahwa ini ada kemungkinan gara-gara vaksin. Nggak ada yang mau pelajari itu. Pokoknya bukan gara-gara vaksin. Bahkan aneh sekali. Ya, salah satu produsen vaksin namanya Pfizer itu jelas-jelas bikin aturan bahwa kalau ada efek dari suntikan Pfizer nggak boleh dituntut secara hukum. Ya, bikin aturan kayak gitu. Ini aturan apa gitu? Ya, ibaratnya orang jual sepatu nih, kalau udah beli ternyata sempit nggak boleh diganti. Gitu. Ibaratnya gitu kan? Gitu. Ya. Beli kagak muat, menimbulkan mudarat kan gitu, masa dipakai terus tuh sepatu. Jelas ya? Nah jadi ini merupakan bentuk ghazw fikri yang kemarin itu telah membuat kita rame-rame jadi kumpulan orang-orang dungu gitu, ya kan? Sampai ke rela merubah tata cara sholat berjamaahnya, ya kan? Aneh sekali. Kok bisa-bisanya umat Islam ya tunduk patuh berserah diri kepada kemauan mereka yang seperti itu. Takhwif ya. Kemudian yang kedua tashkik. Tashkik itu menimbulkan keraguan-raguan. Ya. Jadi mereka membuat kita ragu terhadap apa-apa yang bagi kita tuh sudah yakin. Sudah kokoh sebenarnya keyakinan kita terhadap hal-hal seperti itu. Tapi mereka timbulkan keraguan-raguan pada diri kita. Contohnya misalnya mereka membuat kita ragu-ragu untuk menyatakan bahwa al-Islam huwal hal, Islam itulah satu-satunya solusi. Oh enggak, mereka timbulkan keraguan pada diri kita dengan mengatakan bahwa oh enggak, agama lain juga baik kok. Agama lain juga memberikan solusi kok, gitu ya. Nah, akhirnya berubahlah dari menganggap Islam satu-satunya solusi menjadi Islam salah satu solusi. Gitu. Ada solusi lain juga, tapi kita umat Islam percaya sama Islam. Nah, gitu ya. Padahal harusnya kita meyakini Islam itu solusi satu-satunya. Karena Allah sendiri yang mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Allah nggak bilang sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya salah satunya Islam, enggak. Memang satu-satunya. Nggak ada agama lain lagi yang juga Allah ridhai, nggak ada. Gitu.
Nah, jadi kita ditanamkan tasykik, keraguan-raguan. Terus yang ketiga, ghazwul fikri itu bisa menempuh cara tadlil, menyesatkan. Jadi kita disesatkan dari jalan yang lurus. Apa misalnya contohnya? Menyesatkan, apa contohnya penyesatan? Oh, ini ngajarin perang nih. Kata Fauzi, ya, penyesatan itu ya salah satunya contohnya adalah demokrasi. Ya. Gimana pendapatnya Fauzi ini? Bisa disetujui tidak? Jadi begini, penyesatan itu sekarang terjadi dalam bentuk kita dikasih istilah-istilah yang canggih-canggih gitu, untuk kemudian kita merasa itu istilah bagus sehingga kita menganggap itu lebih bagus daripada Islam. Misalnya humanisme, ya kan? Jadi humanisme itu satu ajaran di mana setiap orang harus memiliki jiwa manusiawi dengan manusia lain. Ya, ujung-ujungnya larinya ke toleransi dan sebagainya itu, ya kan? Nah, ini padahal penyesatan. Humanisme itu bukan kebenaran mutlak. Humanisme itu sesuatu yang nggak jelas sebenarnya. Apa tolok ukur manusiawi? Karena sekarang ini bahkan sesuatu yang datang dari setan pun kita disuruh toleran kepadanya. Nah, di sini baru kemudian masuk apa yang tadi disebut sama salah satu jamaah, yaitu komunitas alfabet itu. Masih ingat istilah komunitas alfabet? Ya, LGBT. Ya kan? Nah, jadi kita disuruh menganggap bahwa LGBT itu sesuatu yang oke lah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, tapi yang penting jangan dilawan, jangan ditentang, jangan dilecehkan, jangan dicela, begitu. Bahwa kamu nggak setuju dengan LGBT ya silahkan, tapi yang penting jangan dicela, jangan anti sama dia. Nah, gitu. Ya. Dan ini sekarang sudah mulai menjadi masalah besar di kalangan masyarakat Barat sendiri. Ya. Apalagi ketika kemudian ideologi LGBT ini bahkan dijadikan kurikulum wajib bagi anak sekolah dasar. Jadi anak sekolah dasar itu ditanamkan LGBT. Dan pengertian penanamannya itu sampai ke tingkat diberikan gambar-gambar seronok langsung gitu digambarkan, gitu loh. Ya. Dan bahkan sekarang ini di masyarakat Amerika sendiri ada sebuah perlawanan yang dilakukan kalangan konservatif yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju kalau anak usia 12 tahun seolah-olah sudah diizinkan boleh menentukan jenis kelaminnya sendiri. Iya. Jadi kalau ada anak usia 12 tahun perempuan, terus tiba-tiba dia mengatakan saya ingin jadi laki-laki, maka wajib orang tuanya yang memfasilitasi dia untuk transgender, untuk ganti kelamin, bawa ke dokter dan seterusnya. Dan dokter juga wajib untuk mengerjakan operasinya. Nggak tahu gimana caranya itu. Tapi yang pasti itu sudah menjadi sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Begitu. Ya. Mengerikan sekali. Ya, kita ini di Indonesia alhamdulillah masih jauh dari tahapan itu, tapi bukan mustahil akan disegerakan ke arah sana. Ya, kenapa? Ya karena kan mereka inginnya semua menjadi satu aturan yang global kan, yang mendunia. Seperti kemarin ini kita dengar ada kasus siapa tuh? Siapa sih? Yang dia merubah kelamin terus kemudian mendapatkan izin tuh untuk merubah kelamin. Siapa namanya? Siapa? Oscar Lamalata, ya kan? Dari laki-laki jadi perempuan kan? Iya. Apa? Mungkin nggak ngerti saya. Jadi ada seseorang yang laki-laki di Indonesia, ya kan? Terus kemudian dia memperjuangkan agar dirinya diizinkan untuk operasi kelamin, ganti jadi perempuan, dan sudah diizinkan. Nah ini kan sudah mulai tanda-tanda awal nih. Apa? Ya dapat pengakuan dari negara bahwa dia boleh mengganti kelaminnya dari laki-laki jadi perempuan. Ini kan tahap-tahap awal ini. Ini bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah sering, ya kan lama-lama terbiasa kan masyarakat. Kemudian nanti mereka para pengusungnya
pasti akan menuntut kepada pihak yang melegalisir, ya kan, supaya mengeluarkan undang-undang perlindungannya, begitu. Ya. Nah, jadi penyesatan terjadi. Terus tazyin itu memperindah. Jadi sesuatu yang sebenarnya menjijikkan, menyesatkan, ya sebenarnya batil gitu kan, diperindah sedemikian rupa sehingga masyarakat akhirnya memandangnya sebagai hal yang fine, oh ya baik, ya kan, anak indah gitu. Ya contohnya lagi-lagi LGBT. Ya. Jadi dikesankan bahwa ini urusannya adalah orang-orang yang setuju dengan LGBT, ini orang-orang yang bahkan sudah sampai ke derajat tingkat love, cinta yang sudah nggak ada batasnya. Wow, keren banget kan? Cinta nggak pakai batas lagi. Ya, karena cinta memang nggak ada batasnya. Nah, gitu selalu slogan mereka begitu. Love has no borders. Ya, cinta tuh nggak punya batas. Begitu. Jadi dengan dalih demikian, seolah-olah ini menjadi suatu perkara yang indah. Gitu. Ya, padahal menjijikan, padahal rusak, ya. Padahal sifatnya destruktif bahkan, ya, bisa menghancurkan, ya, tatanan kehidupan manusia. Nah yang kelima, ghazwul fikri itu juga ada teknik strategi yang disebut dengan tadwib. Tadwib itu artinya melarutkan identitas. Jadi identitas kita ini mau dibuat sedemikian rupa mengalami pencairan, ya kan, sampai ke tingkat nggak jelas identitas kita. Begitu. Makanya pantas kalau Allah Ta'ala sampai mengeluarkan ayat yang bunyinya wa qul ishhadu bi annana muslimun. Katakanlah, saksikanlah kami ini kaum muslimun. Ya. Makanya kita sangat menyambut, ya, ada berita gembira di Kanada dalam waktu beberapa hari lagi, kalau nggak salah di akhir bulan Agustus ada rencana akan diadakan demonstrasi, demo besar-besaran, ya, 1 juta muslim. Ya, jadi kaum muslimin bikin demo, bukan 1 juta muslim, tapi 1 juta orang demo menentang the woke ideology, ya, ideologi LGBT, gitu. Ya, dan ini inisiasinya dari kaum muslimin. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kalangan yang bukan muslim pun mendukung, ya kan? Karena mereka merasa ini kaum muslimin yang paling berani maju untuk menyatakan sikapnya terhadap ideologi, ya, komunitas alfabet ini. Ya, karena mereka sudah mau memaksakan kurikulum kepada anak-anak SD, Pak, bayangkan, ya. Nah, maka orang tua muslim itu yang paling berada di baris terdepan, Pak, untuk melakukan perlawanan, gitu. Dan kalangan yang lainnya akhirnya ngikut, gitu. Nah, ada juga berita gembira bahwa alhamdulillah rupanya beberapa perusahaan terkenal, ya, mereka mulai ngikut mengkampanyekan LGBT. Ya. Tapi semenjak mereka kampanyekan LGBT, tiba-tiba rating konsumer mereka, customer mereka jauh merosot. Ya. Yang nyata-nyata sudah mengalami ini, ada satu merek bir di Amerika namanya Bud Lightning kalau nggak salah. Dia selama ini menjadi merek bir yang paling terkenal. Orang Amerika itu kalau minum bir mesti jenis itu. Nah, begitu si perusahaan ini mulai menampilkan seorang transgender, bikin iklan dengan seorang transgender, laki-laki jadi perempuan, terus minum bir itu, tiba-tiba merosot dia punya pembelian, ya. Dan itu dalam 1 pekan konon mereka kehilangan atau kerugian sekitar $2 miliar, ya, miliar dolar, ya, bukan miliar rupiah, $2 miliar, ya. Itu satu. Terus yang kedua yang mengalami hal ini juga adalah Starbucks. Ya, Starbucks ketika mulai merchandise-nya LGBT, ya kan, terus mengibarin bendera LGBT di toko-tokonya, ya kan, tiba-tiba mengalami kerugian besar-besaran. Ya, artinya orang meninggalkan. Gitu. Alhamdulillah, ini kan menunjukkan bahwa di Barat sekalipun sebenarnya kampanye pelangi ini nggak laku sebenarnya. Gitu. Yang mendukung itu sebenarnya hanya sekian persen saja. Gitu. Bahkan yang terbaru lagi, Disney sudah terang-terangan, ya, pimpinan itu mengatakan bahwa Disney itu akan menjadi corong penyebarluasan paham LGBT. Makanya hati-hati, ya, jangan kita sebagai emak-emak ini polos-polos gitu anak kita supaya diam di rumah, kita nyalain televisi biar nonton kartun Disney gitu. Hati-hati. Sekarang kartun Disney ini sudah jadi corong LGBT. Nah, alhamdulillah ternyata semenjak mereka terang-terangan sudah LGBT oriented gitu, ya, maka tiba-tiba Disney ini juga mengalami
penurunan rating secara besar-besaran. Gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Baik. Nah, saudara rahimakumullah, jadi ini aneka macam jurus-jurus atau strategi-strategi ghazul fikri. Nah, sekarang kita masuk ke areanya. Area ghazul fikri yang paling populer itu di bidang-bidang apa saja? Ini yang paling populer ya. Sebenarnya di semua bidang sekarang ini sudah ada ghazul fikri. Tapi yang paling terkenal di bidang yang 5 ini. Ya, 5F. Ya. Fun, kesenangan, hiburan-hiburan. Ya. Makanya seringkali yang namanya lewat film, yang namanya lewat lagu, ya kan, yang namanya lewat penyanyi, artis, ya kan, itu disebarluaskan ya ghazul fikri. Ya contohnya seperti yang sekarang lagi marak ya, kaum muslimin di Indonesia menolak kedatangan grup musik yang namanya apa? Coldplay itu ya, yang mau datang di bulan apa September ya. Begitu. Karena apa? Karena Coldplay ini setiap kali mengadakan apa namanya konser itu mesti mereka menyisipkan iklan-iklan dukungan terhadap LGBT. Begitu. Ini sudah barang tentu di apa namanya ditentang oleh umat Islam di Indonesia, tapi sampai hari ini belum berhasil, ya kan? Dan ini apa namanya Menteri Pariwisata siapa ya? Kayaknya dulu banyak yang dukung Menteri Pariwisata. Ya kan dulu katanya banyak yang dukung kan? Gitu. Sebagaimana yang dulu mendukung macan atau jadi kucing meong-meong ya. Nah, itu pasangannya setali 3 uang kan. Gitu. Makanya udahlah tobat lah, dari ngarep-ngarepnya kayak gitu-gitu tuh udah tobat lah. Gitu. Kita nggak bisa harapkan, nggak ada jaminan gitu. Yang kedua, food, makanan dan minuman. Ini sudah sering saya ingatkan bahwa sekarang Bill Gates itu sudah terang-terangan ingin supaya makin banyak produk-produk makanan yang sifatnya synthetic meat ya, daging sintetis. Ya. Jadi daging itu tidak merupakan hasil hewan disembelih, apalagi pakai basmalah, tetapi diambil selnya, kemudian dikembangbiakkan di laboratorium, jadilah daging pesanan sesuai pesanan. Ya. Sudah barang tentu makanan seperti ini bukan saja tidak sehat, tetapi tidak halal. Ya. Karena kita orang beriman hanya boleh makan makanan daging yang memang hasil sembelihan dengan membaca nama Allah, ya, basmalah. Tapi ini semakin hari semakin dipromosikan. Di Amerika ini sudah mulai muncul, di Israel juga sudah, bahkan di Singapura ya, karena memang Singapura ini Israelnya Asia Tenggara kan. Gitu. Maka dia berada di baris terdepan untuk memperkenalkan makanan-makanan tipuan ini. Padahal sebelum adanya synthetic meat pun kita ini sudah dijejali dengan banyak sekali junk food ya, makanan yang sifatnya sampah, yang sifatnya merusak tubuh kita. Ya. Sadar tidak sadar kita membiarkan makanan-makanan rusak ini terus masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, lewat fashion, seni berpenampilan. Jadi fashion ini sudah menjadi sebuah pintu masuk untuk orang itu menganggap biasa-biasa saja segala bentuk apa namanya humbar aurat, ya, humbar aurat, kemudian termasuk lagi-lagi LGBT, ya kan, masuk lewat fashion, ya, seni berpenampilan. Kemudian lewat tontonan, lewat film, ya, bahkan banyak film-film yang sekarang tuh disinyalir sesungguhnya merupakan bocoran tentang rencana masa depan orang-orang jahat itu, ya, karena ditemukan bahwa contohnya seperti peristiwa 911 itu ternyata ada di Simpson sekian belas tahun yang lalu sudah ada sebelum terjadinya 911 gitu. Termasuk pandemi kemarin, ya kan, itu sebenarnya sudah ada di film-film bikinan mereka, ya, suatu bentuk apa namanya ketakutan karena wabah penyakit sedunia, ya kan, dan persis lah seperti kemarin pandemi COVID-19 itu. Nah, itu film-film itu sudah menayangkan terlebih dahulu sekian tahun sebelumnya, ya. Jadi memang mereka sudah apa namanya menyengaja membentuk pemahaman orang untuk menerima sesuatu yang direncanakan di masa depan. Nah, terus yang kelima tentunya faith atau keyakinan atau ideologi. Nah, ini barangkali yang lebih cocok dengan yang dikatakan oleh Pak Fauzi tadi.
Ya kan, mereka tebarkanlah aneka ragam ajaran-ajaran, ideologi-ideologi, materialisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, ya, demokrasi, humanisme, ya, itu semua adalah ajaran-ajaran yang hakikatnya ingin menggoyang keyakinan kita, ideologi kita. Gitu. Ya. Jadi kita seolah-olah menganggap Islam ini belum sempurna, sehingga perlu didukung dengan ideologi atau keyakinan-keyakinan yang datang dari luar Islam. Mau itu namanya apa, humanisme kah, mau itu namanya apa, ajaran liberalisme kah, dan seterusnya, ya. Termasuk, ya, kalau kita mau jujur, nasionalisme ini sebenarnya bukan ajaran Islam, ya. Tetapi kita semua hari ini seolah-olah ditanamkan bahwa nasionalisme itu sesuatu yang sejalan dengan Islam. Dia tidak sejalan sebenarnya. Karena kalau kita mau jujur, siapa yang paling pertama mengajarkan nasionalisme? Yaitu Bani Israel. Dan kenapa mereka bisa begitu nasionalisnya Bani Israel? Karena Bani Israel ini adalah satu kaum yang mana etnis dengan keyakinan itu jadi satu, Pak. Orang nggak mungkin jadi Yahudi kecuali kalau dia berdarah Yahudi, ngerti? Ya. Tapi orang bisa jadi Muslim apapun darahnya. Nggak ada kewajiban orang itu jadi Muslim karena berdarah Arab, nggak ada. Orang bisa berdarah Cina jadi Muslim, bisa berdarah Melayu jadi Muslim, bisa berdarah Papua jadi Muslim, bisa. Tapi Bani Israel ini adalah satu kaum yang memang unik, Pak. Ya darah, ya keyakinan, gitu loh. Ya. Kita kan enggak. Makanya ajaran nasionalisme itu sebenarnya tuh kalau mau diurut-urut kacang, asalnya dari mana? Dari Yahudi. Gitu. Mereka ingin kita semua menjadi orang-orang fanatik kelompok. Kelompoknya apa? Bangsa. Gitu. Padahal kita nggak dibenarkan, nggak ada ceritanya kita ini ajaran yang menanamkan kecintaan kepada bangsa tanpa tawar-menawar, nggak ada. Karena bangsa itu bukan sebuah faham, bangsa itu sebuah naluri penciptaan dari Allah Taala. Ya ada bangsa Arab, ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ya kan, ada bangsa macam-macam, begitu. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat yang pernah kita bahas, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surat Al-Hujurat ayat 13 kan? Hai manusia sekalian, sungguh kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Terus ditegaskan sama Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling Indonesia, bukan yang paling Malaysia, yang paling Brunei, yang paling Cina, yang paling Arab, bukan. Tapi yang paling bertakwa. Dan takwa itu bisa ada pada etnis manapun, bisa pada bangsa manapun, pada suku manapun. Sebagaimana kufur, ya kan, itu bisa ada pada etnis manapun, bangsa manapun, suku manapun. Begitu. Makanya sesungguhnya kita tuh harus kritis memahami bahwa faith yang satu ini, nasionalisme ini sesungguhnya tidak identik sama dengan Islam, tidak sama. Gitu. Bagaimana sama? Masa iya tetangga kita yang sekalipun warna kulitnya sama dengan kita, ya katakanlah bangsanya sama dengan kita, tapi dia kafir, lalu kita anggap dia saudara kita, lebih akrab kita dengan dia daripada seorang Muslim yang datang dari Arab misalnya gitu. Karena dia dari Arab, oh dia jauh dari kita, dia nggak akrab sama kita. Kalau dia akrab sama tetangga yang kafir, nggak bisa. Ya, bagi kita persaudaraan itu ikatan utamanya adalah ya al-imanu fillah, ya. Ya, jadi keimanan karena Allah, ya. Al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwatu fil iman, persaudaraan karena keimanan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk hari ini saya cukupkan sekian, ya. Sisa waktunya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai slide nomor berapa ini? Slide nomor 9, ya. Slide nomor 9. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai kajian kita kali ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, hanya untuk 3 orang ya. Oke, Ibu Yoyo. Ada mikrofon lagi?
Yang macam aja semua. Siapa yang nanya? Ya, ngecam ibu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah Idul Fitri, Ustaz. Ya. Zaman sekarang udah terlalu jelas dan udah terlalu ini banget masalah LGBT ya, Ustaz. Kita di sini orang tua nggak terlalu ini, tapi kita pikirkan masa depan anak-anak kita, Ustaz. Apa cucu kita ke depan, Ustaz. Nah, kalau menurut Islam kan nggak boleh demo masalah ini kepada pemerintah. Pemerintah mengesahkan masalah undang-undang LGBT dibolehkan. Nah, kita kan khawatir, Ustaz. Walaupun jadi kita masuk pesantren 7 tahun, tapi kalau di luar kan digunakan bercampur dengan lingkungan luar lagi, Ustaz. Mau nggak mau kan dia dapat ngelihat dan mendengar segala macam yang ada di lingkungan itu, Ustaz. Kita setiap hari orang tua berusaha menasihati kita, Ustaz. Masalah ini semua, tapi kan yang namanya di lingkungan luar kan dia pasti mau kan mendengar dan melihat itu, Ustaz. Kita khawatir banget, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, kita berpangku dengan siapa? Kita mengandalkan DPR, MPR mau bergerak, Ustaz. Nggak berani, Ustaz, karena harus sama duit mulutnya. Ada pemerintah membolehkan. Jadi kita kalau umpamanya mau merubah keadaan ini, bagaimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi, Ustaz, gimana kalau menurut Ustaz tentang Rocky Gerung itu gimana tuh, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ada lagi Bapak ya? Ada yang mau nanya nih? Ini menyambung masalah Rocky Gerung, Ustaz ya. Sekarang itu dia diperbolehkan masuk masjid ceramah itu. Itu gimana? Jawab Ustaz ya. Ya, terima kasih kepada para penanya. Jadi ibu yang pertama, Bu Yoyo. Jadi kepada Ibu Yoyo, memang sekarang ini kalau kita bicara harapan kepada institusi-institusi yang ada ini agak sulit bisa tersalurkan. Tadi Ibu sendiri sudah bilang, anggota DPR-nya udah disupport sama uang, ya kan? Jadi kalau menurut saya, kekeliruannya adalah punya harapannya itu yang keliru. Ngapain juga masih mengharap kepada pihak yang nggak bisa diharap, gitu. Karena pada akhirnya, kalau kita lihat perintah Allah itu jelas. Silakan dicatat ya Bu, surat 66 ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Itu jelas sekali Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Jadi artinya kita ini kalau bicara tanggung jawab kita ini yang paling jauh adalah keluarga. Itu tanggung jawab kita paling jauh. Kita nggak punya tanggung jawab kepada yang di luar keluarga kita. Yang di keluarga kita itu tanggung jawab kita. Makanya kalau ibu merasa khawatir dengan nasib anak ibu itu anak ibu, gitu loh. Bagian dari keluarga ibu. Ibu perlu peduli dengan nasibnya, ya. Tapi jangan karena ibu peduli dengan nasib anak ibu nungguin pihak yang nantinya ngurusin seluruh masyarakat. Dalam hal ini yang tadi Anda sebut itu, legislatif itu, ya kan? Kalau Anda nungguin mereka dulu gitu ngeluarin sebuah legislasi yang sifatnya bisa menjamin keamanan anak ibu, ya terlalu jauh ceritanya, gitu, ya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah pertama,
jangan pernah ibu menganggap remeh doa seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi senjata pendidikan anak sekarang yang paling pertama dan utama setiap ibu harus gunakan adalah senjata doa. Dan ingat, doa itu senjata ya. Nabi sampai mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Seringkali kita nggak menggunakan senjata itu. Kita justru masa cuma doa doang, nah gitu kan? Kan seringkali yang keluar dari mulut kita adalah anggapan kalau dianjurkan berdoa tuh, udah Ustaz udah berdoa, maksudnya cuma doa doang gitu. Justru pertanyaannya udah sungguh-sungguh belum berdoanya. Karena sejujurnya banyak cerita tentang orang-orang soleh terdahulu yang lewat doa ibunya itu berubah anaknya. Gitu. Jangankan untuk perkara yang sifatnya berubah kelakuan, ya kan? Bahkan berubah keadaan fisiknya itu bisa terjadi. Contoh yang dialami oleh ya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu waktu kecil itu dia buta. Terus sama emaknya didoakan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan permintaan ibunya. Ya. Nah jadi ini yang paling pertama. Setiap wanita yang menjadi seorang ibu, setiap melihat anaknya berpotensi mengalami penyimpangan apapun bentuknya termasuk LGBT ya, maka dia harus mendayagunakan senjatanya yang disebut dengan doa, sebab doa seorang ibu itu didengar oleh Allah Ta'ala dan tingkat pengabulannya sangat besar sekali.